Misalnya tiba-tiba telepon, bro, mati semua nih lele gua. Gimana nih? Bisa nggak di sini jadi kaya? Ternyata ada saham Pak RT di situ, ada sahamnya Pak Lurah di situ, ya kan dia ikut di situ. Apa ini orang bakalan ngejagai toko ini sampai sebaik mungkin kan? Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Halo rekan Aludi semua, jumpa lagi di channel Aludi. Nah sekarang di samping saya, ini ada dari Dana Saham nih, CEO-nya Pak Abrar dan Head IT-nya Christian. Nah ini member baru nih, welcome to the club nih. Di zona perang baru. Gila, pertama kongres dulu udah berizin, sekarang tinggal gimana caranya ya bisa majuin UKM di Indonesia seperti itu. Nah mungkin kalau boleh tahu nih, kita yang penasaran, Dana Saham ini bedanya sama penyelenggara lain tuh apa sih? Mungkin bisa diceritain nggak? Yang pasti yang paling pertama itu kita masih bayi. Oh ya, kita masih bayi dan kita berusaha untuk join lah di POJK ini gitu. Jadi kalau memang itu kita rasa bagus dan kita akan teruskan. Nah, dan ini memang butuh komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemegang saham maupun dari tim nanti yang akan jalan di Dana Saham gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau buat namanya apa? Sekarang baru ada web doang ya atau gimana? Ya, memang kita fokus tuh saat ini di web aja. Karena memang kita baru mau melihat apakah ini benar-benar segmennya kemana nih. Apakah ke anak muda, milenial, atau memang ke orang yang lebih mature gitu. Makanya kita lebih baik di website aja dulu. Gitu. Ya. Juga di website ini kan karena ini kita kan banyak submit data ya, dokumen ya. Jadi kan kalau lihat itu kan lebih proper tuh konfigurasi untuk upload datanya, terus berapa besar size-nya, tipikal foto segala macam itu kan lebih baik lah dibandingkan dari mobile. Nah jadi memang segmented itu memang yang udah serius dan memang heavy duty lah, makanya kita fokuskan di website dulu. Oke. Terus mungkin Chris bisa di scroll dulu kali ya di bawah. Wih, bisnis yang mendaftar udah 6. Bisnis apa aja tuh? Ya saat ini sih kita masih terbuka untuk apapun bisnisnya. Buat apapun. Jadi memang nanti setelah kita lihat dan kita baca keseriusan dari yang daftar, baru kita tentukan ya apakah apa enggak gitu. Oke. Terus apa yang satu hal yang pasti bikin Dana Saham? Oh ya udah nih, gue langsung mau ambil aja nih bisnis. Oh yang pasti kenalan siapa gitu. Siapa nih? Iya, kenal sama siapa gitu. Jadi kan kita lebih baik tuh tahu dulu benar-benar mungkin ya ibarat kata tuh kita mau cari test run ya. Test run itu ya kita harapkan sih benar-benar yang kita kenal lah. Yang melakukan dulu bisnisnya dan at least selain kenal juga keseriusan sama juga laporan keuangan mereka yang bagus juga gitu. Oke, nih contoh nih Pak Abrar. Enaknya mungkin panggil Pak Abrar kali ya. Oke. Nih, misalnya nih contoh, misalnya gue punya apa namanya warung ikan. Bisnis gue lancar, tapi gue nggak ada laporan keuangan. Itu gimana tuh? Maksudnya gue udah jalan bisnis ini 5 tahun. Oke, nah ini ya kayak gitu gimana? Betul. Nah ini kan kita perlu sikapi dalam arti kita kan ada pakem yang memang harus standar baku dari OJK seperti apa. Nah kalau memang pakem itu nggak ada ya kita untuk saat ini saat ini karena kita masih bayi, ya mendingan kita kasih yang benar dulu lah. Nah, gitu. Kenapa? Tapi gue rame loh. Betul. Tapi kan itu nanti akan ada semacam kayak assessment lebih dalam. Nah assessment lebih dalam ini nanti kita by learning by doing lah seperti apa. Mungkin juga nanti menanyakan ke brother-brother yang sudah duluan itu, sehingga nanti kita dapat gambaran gimana nanganinya yang benar gitu. Ya intinya kita adalah meramaikan lilin yang sudah ada ini lebih terang lagi aja gitu dengan adanya Dana Saham di sini gitu. Oke, berarti buat sementara yang kayak gitu masih wait and see dulu ya. Wait and see lah, kita masih banyak learning karena memang kita kan waktu sebelum kita dapat izin itu kan kita ada hal yang kita tidak bisa coba, memang nggak boleh kan.
Nah, kalau teman-teman yang brother-brother lain ini kan mereka ada yang pengalaman sebelum ada PJK mereka sudah jalankan. Jadi tahu bagaimana di lapangan seperti apa kan. Nah, itu yang nanti kita akan coba kolaborasi sama mereka, diskusi, banyak bertanya. Hopefully mereka mau share apa yang minus dan positifnya dari apa yang mereka lakukan gitu. Oke. Terus member pemodal. Masih sedikit, jangan dilihat. Masih jauh dari yang lain mau udah ribuan gitu. Aduh, ini kita benar-benar filter banget gitu. Oh iya. Nah, karena memang kita untuk muncul di sini juga pilih sih, maksudnya ya nggak semua juga. Kalau yang kelihatan ini kayaknya cuman kayak namanya hampir dari email sedikit kayak nggak serius gitu, nggak sesuai dengan PT apa yang mau di kita juga reject, kita hapus gitu. Biasa gimana sih patokan nganggapnya tuh nih orang nggak serius atau gimana, itu sebenarnya nganggapnya gimana sih? Kan kita waktu register itu kan ada fasenya, ada fase berikutnya. Kalau hanya dia daftar doang ya ngapain gitu kan. Tapi kalau dia masukin seriusannya dia terus lanjut lah gitu untuk menunjukkan isi datanya, berarti ini kita anggap nih orang ini serius. Nah itu kita munculkan. Oke. Nah jual beli ini maksudnya gimana nih? Ya sebenarnya itu secondary market sih. Secondary market. Iya, tapi kita belum ada kan. Ya cuman ya ibaratnya ya kalau memang bisnisnya tersebut bagus ya kita bisa ajukan dia ke secondary market. I see. Penawaran. Berarti nanti ada pre-sales juga dong. Rencana gimana? Belum ada sih ya. Belum ada. Tapi memang saat ini benar-benar kita fokus ke itu tadi yang lepas share, terus kita crowdfunding kan. Pure basically apa yang sudah diatur oleh OJK. Nah, jadi belum ada bunga-bunganya nih. Belum ada sweetener-sweetenernya gitu, belum ada. Masih kita jalanin dulu baku aja tuh sukses nggak sih gitu kan. Maksudnya dalam sisi kita juga kayak memilih perusahaan itu kan harus ada belajarnya juga kan, sense-nya gimana, owner pemiliknya gimana, terus keseriusannya. Nah itu kan kita harus ibaratnya harus matangin dulu lah, kita ngerti dulu gitu. Nah problemnya dari itu kadang-kadang kan jadinya yang bisnis yang kita pilih itu benar-benar segmented kan. Nah problemnya ketika lagi di fundraise banyak kayak investor retail, contoh kayak bisnis perbaikan kapal, itu kan banyak banget investor retail nggak tahu. Nah, kalian cara mengedukasinya tuh gimana? Ya sebenarnya sih lebih ke website semua sih, ya kan. Jadi harus tahu resiko-risikonya seperti apa, ya kan. Ya memang diharapkan itu kan memang si pemodal itu memang harus tahu risikonya dan juga ya ibarat kata tuh dia ngerti lah bahwa setiap bisnis investasi itu ada risiko. Betul. Nah itu yang paling utama dulu kan dia harus ngerti. Tapi kalau selebihnya sih tetap kita akan informasikan nanti di prospektus bahwa ini adalah bisnisnya ini, risikonya ini, mungkin ada kemungkinan ada faktor-faktor X lain, itu yang kita harus jelasin juga gitu. Jadi semua tuh ya intinya sih pemodal itu kita berikan informasi selengkap mungkin. Nah untuk dapatkan itu kan karena kita kan juga harus melakukan EKYC lah terhadap terbit itu kan, kalau bisa deh, kalau misalnya ada pelaporan ke pajak kita bisa EKYC kan juga, benar nggak yang dia ibarat laporkan itu sekian. Iya. Kan sekarang kan banyak lembaga-lembaga yang sudah sudah di-approve juga sama OJK untuk bisa melakukan verifikasi kan. Nah jadi contohnya Asli RI itu kan kita bisa minta benar nggak data itu dia dapat misalnya pelaporan keuangan tahun ini sekian gitu. Nanti mereka jawab ya yes, true or false gitu. Nah jadi kita bisa bahwa penerbit ini benar-benar jujur apa enggak gitu. Pemiliknya juga bisa di-EKYC kan juga, ya kan. Terus kemudian ya hari gini semua sudah harus lebih clear nih seharusnya. Cuma kan problemnya di UMKM kita itu banyak yang dalam artian ya kayak gitu, model-modelnya kayak gua gitu misalnya, rame nih tapi pencatatannya benar-benar berantakan. Nah itu. Ya itu makanya yang ide yang seperti ini kan sebenarnya kita bahas kan secara manisnya kan, idealnya kan. Ya. Makanya belakang itu kan masih bayi gitu. Berarti idealnya seperti itu memang harus dilakukan. Tapi nyatanya kan dari pengalaman teman-temannya atau brother yang di atas itu kan pasti ya tadi. Ya mereka mungkin lebih menguasai lapangan, tapi proper ke government-nya kurang. Ya kan? Nah, itu yang kita harus gimana ya? Maksudnya ya jujur saat ini saya nggak dapat jawaban yang bisa saklek gitu, maksudnya gimana, karena pasti bisa diketawain sama brother-brother tua itu mah kayak si Abrar doang ngomong gitu. Ya makanya nanti itu hal yang akan kita minta tanya sama mereka gitu. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita benar-benar proper dulu aja,
minimal dari yang apa yang sudah kita propose ke OJK itu yang proper di EKYC segala macam itu kenalah 70% up. Nah, mungkin ada keyakinan kita untuk bisa pilih mereka gitu untuk start dipublikasikan gitu. Oke. Terus yang diberitahu. Nah, perbedaan investasi crowdfunding dengan saham masih banyak loh mas yang nggak ngerti. Lucunya di lapangan masih banyak loh yang nggak ngerti. Iya, jujur, ya memang sih sebenarnya sih memang yang masalah crowdfunding sama saham itu ya mirip-mirip lah ya, maksudnya. Cuman maksudnya adalah ini kalau bisa sih, kalau kami sih jelasin gini aja. Persiapan lu nanti kalau benar-benar IPO. IPO. Nah, jadi kan ibaratnya ada hal-hal yang harus dipelajari tentang IPO, kesiapannya, ya kan, kemudian laporan-laporannya, dan nanti ya kalau sudah sebesar IPO itu kan masih makin kompleks kan. Nah, kalau ini kan enggak, itu dari sisi penerbit ya, dia akan belajar hal itu, mirip kayak IPO. Tapi kalau dari sisi bisnisnya juga mungkin belajar dalam mencari alternatif pendanaan kan, investasi maksudnya mendapatkan modal untuk growth bisnis. Nah itu kan salah satunya CFI juga memberikan peluang itu untuk si penerbit bisa mendapatkan fresh money ya kan, untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Nah kalau di IPO kan, kalau bagi starting company kan jauh lah, dia harus audit, kemudian dia harus mungkin punya dana lebih besar, mungkin 50 segala macam itu kan. UMKM kan hampir bilang mungkin jarang yang ada lebih besar itu kan. Nah itu yang mungkin sebagai starting point mereka bisa di ICF ini, karena kan ini kan peluang untuk mendapatkan tadi fresh money. Cuma memang nggak dipungkiri audit sih memang kalau gua rasa ya jangka panjang kita emang harus ada audit sih sekali-sekali. Betul, setuju. Biar diharapin dari Aludi sih bisa provide audit. Iya kan? Jadi harganya bisa harga member gitu maksudnya. Bisa diatur. Cuma maksudnya memang gimana ya? Kadang-kadang kan kalau dibuat penerbit sendiri nih, kalau gue perhatiin agak jelek kalau kita bahasin ke masyarakat kayak gitu. Gue seremnya itu doang. Nggak usah audit nih. Ya mereka jadi kayak, gue bisa main banyak-banyak di sini berarti kan. Takutnya bumerangnya ke kita gitu loh. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau gue sih melihat kalau memang mereka willing to audit, berarti kan mereka serius, mereka jalan satu bisnis benar. Iya kan? Iya. Kalau mereka sudah mulai memberikan hal itu, berarti ya tertanda aja sih bahwa itu udah pertanda sih. Ya itu aja sih, maksudnya ya mungkin nextnya gimana treatmentnya kita akan bahas lah nanti kan. Gitu sih. Tapi audit sih menurut gue sih satu hal yang nggak perlu ditakutin lah. Dan itu perlu menurut gue sih. Memang ya kayak emang harus juga ya betul. Cuma kan masalah kan ujung-ujungnya kan cost kan. Iya betul. Karena audit itu kan nggak murah. Nah itu gimana sih? Mungkin audit bisa merumuskan hal seperti apa yang harus diaudit, sederhana tapi mengcover seluruhnya gitu. Betul. Maksudnya bisa menambah keyakinan investor. Nah itu aja sih paling. Ya kalau dari kita kan juga menjaganya supaya jangan ya ada macam-macam lah, supaya kita dijagain juga nih sama para konsultan juga, saling jaga juga kan. Tapi kalau memang ya kayak shit happen gitu ya, bisnisnya drop gara-gara satu hal yang memang, kalau lah misalnya peternak ayam ya, ada virus atau apa gitu kan, ada semua ya, itu kan selama bisa dibuktikan kan seharusnya ya itu yang harus di-educate ke investor kan. Betul. Dia harus ngerti risiko itu gitu. Nah itu ya maksudnya gini, dalam artian memang kita akui masih banyak banget yang PR ya buat kita semua. Cuma masalah yang ini adalah bisa jadi akan selalu ada permasalahan ini. Misalnya kayak ternak lele-lelenya mati semua, bisa saling salah-salahan ya, kayak gitu. Itu sih kita perlu ada ground rules-nya buat itu. Nah kalau misalnya nih kita contoh case-nya tiba-tiba kayak lele mati semua, itu gimana tuh? Misalnya tiba-tiba telepon, bro mati semua nih lele gua, gimana nih? Ya menurut saya sih pasti akan ada workaround-nya ya dari pengusaha atau penerbit itu, dan mereka pasti punya cadangan backup plan yang matang lah untuk hal seperti itu. Dan gua rasa sih mereka juga mungkin bagi yang sudah berpengalaman pasti mereka sudah ada tahu nih ini antisipasinya seperti ini dan mereka sudah siapin gitu. Nah mungkin itu salah satu nanti yang akan di-share juga di prospektus kan, misalnya mitigasi risiko seperti apa, betul. Nah itu nanti yang akan kita tekankan
untuk menunjukkan bahwa mereka ini siap apa enggak. Nah, ya, betul kan? Ya. Mereka ini siap apa enggak untuk jadi penerbit yang kita crowdfundingkan gitu loh. Nah, di situ aja sih paling. Jadi itu akan kita bahas poin itu sama masalah benar apa enggak mitigasi resiko itu nanti kita tanyalah sama yang brother yang dari luar itu. Benar enggak nih, apakah mereka ngecap aja nih gitu kan. Iya, gitu. Kan seperti itulah. Karena basically kita masih bayi, kita masih membuka semua peluang dan banyak belajar juga. Mungkin bisa jadi korban tipu juga ya kan, tapi kita mengurangi juga lah. Tenang, kalau soal tipu itu kan kita lagi build untuk data center itu kan, data center buat para penerbit itu. Jadi in case kalian di apa-apain, kalian bisa itu ngecatat hitam di situ. Betul. Ya kayak sih semua ada ya. Kayak misalnya kayak APPI punya, kemudian fintech, AFP juga punya, ya kan, FDC gitu. Jadi memang itu harus ada. Ya maksudnya itu semua sih buat kita bisa bikin lebih baik ya. Ya cara sering jaga lah. Betul. Terus juga kalau udah ada itu kan, ya kita juga harus bisa ngasih sampel bahwa once lu jelek di salah satu fintech asosiasi, itu bisa ngefek ke asosiasi yang lain gitu. Minimal kita semua tahu. Jadi once dia mau dealing with dengan yang lain, ya nggak bisa gitu. Lu udah ke blacklist sebenarnya begitu kan. Nah itu sih bagus sekali. Kalau memang itu ada ya, kita bisa kolaborasi juga, kita bisa akses ya untuk mengetahui blacklist terhadap asosiasi yang di Aludi. Soalnya kan ya seperti kita tahu sendiri, orang bisnis belum tentu niatnya emang bagus kan. Kadang-kadang ada yang niatnya emang udah jelek juga dari awal. Nah, gitu. Oke. Kita dukung lah tuh Pak. Kalau memang ada seperti itu kita dukung banget. Sabar ya, tapi gak bisa kilat masalahnya. Gak bisa kilat satu-satu. Kita juga yang di web Aludi pun juga sekarang baru selesai tahap 1 juga kan, buat yang pengembangan itu. Iya, AFPI juga cukup lama kan ngebangun itu kan. Nggak tahu berapa lama tuh. Mungkin 2 tahunan ada kali ya. 2 tahunan. Iya. Sampai benar-benar bagus ya, maksudnya benar-benar kayak udah ready gitu. Iya. Itu cukup membantu sih maksud gua untuk itu. Jadi saling protect semua kan. Betul ya. Itu sebenarnya salah satu concern gue lah maksudnya. Sekarang kan gue sih targetinnya kalau bisa September udah settle lah semua. Maksudnya partner udah siap, partner udah siap. Ya udah kita udah tinggal jalan bisnis as usual aja gitu. Jadi orang yang mau engage ke kita tuh juga mikir kan, dia kalau misalnya anak-anak tuh, wah gue bakalan di blacklist. Apalagi sekarang kan verifikasi wajah tuh udah hampir semua orang ngerti kan. Bisa tahu semua kan, jadi ya dia mau nipu pakai wajah dengan ID baru pun udah ketahuan ini dulunya si ini namanya ya. Semakin lama semakin canggih, jadi maksudnya kita educate ke masyarakat supaya bisa lebih serius aja, jadi jangan usah yang nakal-nakal gitu kan, karena IT-nya udah mulai bagus ya terus ya. Maksudnya IT seluruh, maksudnya pengguna kayak fintech itu udah mulai bagus gitu. Jadi jangan tricky lah gitu, harapannya gitu sih. Ya bagusnya zaman sekarang sih kasar katanya buat orang kita tuh dipaksa bugil. Kasar katanya kalau buat pengusaha tuh kita dipaksa bugil. Harga termurah lu berapa? Gue udah ketahuan nih harga yang lain. Kan kita dipaksa gitu semua kan sama e-commerce kan. Tapi kan yang kita harapkan ini kan hanya blacklistnya aja kan. Kalau dia memang berbuat jelek kan. Nah, masalahnya gini. Kadang-kadang tuh suka ada yang nanya, misalnya nih kayak Dana Saham udah keluarin nih, misalnya warung apa kan. Ada nih investor nanya, lu pakai supply dari mana sih? Supply? Misalnya, kan pasti tiap orang ada supplier dong. Dan ada investor nakal kadang-kadang atau jahil kadang-kadang suka ngomong, oh lu pakai itu mana sih? Supplier dari mana sih? Si penerbitnya maksudnya? Investor nanya ke penerbitnya. Oh, oke. Ya jujur sih gue belum ada jawaban sih soalnya. Oh iya. Ya itu soalnya gini, kadang-kadang tuh suka jahil, banyak yang suka jahil. Dalam artian, gue nggak ngomong nominal investor tuh orang investor mau 500M atau berapa ya. Kadang-kadang suka jahil. Dan kadang-kadang tuh niatnya emang pengen copy paste bisnis. Ada niatan ke sana soalnya. Misalnya ternyata diam-diam nih investor ternyata juga punya warung kompetitornya. Itu. Ya itu sih kadang-kadang suka loh kejadian kayak gitu. Ya sebenarnya sih selama dia bisa muterin bisnis dia bagus kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Konflik of interestnya yang bagian investornya itu pengen tahu benar-benar tahu dalamnya itu loh. Yang sebenarnya jadi bisa kemungkinan tuh jadi polemik masalahnya. Oke. Ya
Ya sebenarnya sih kita arahkan mereka sih lihat di prospektus aja sih sebenarnya sih. Ya kan lihat prospektus kita lihat mereka bagus apa enggaknya gitu. Itu aja sih. Lebihnya sih ya kita belum terlalu fokus Pak Kawim untuk masalah belum tahu belajar juga belum banyak soal apa ya trik and trik yang ada di HF ini gitu. Nah itu kita harapin nanti kita bisa inilah banyak diskusi lah ya, ke Aludi kemana gitu. Ya feel free lah kalau buat kita mah kadang-kadang juga kalau kita kan juga ada laporan domestik kalau misalnya ada kenapa kita juga pasti kenapa nih orang pasti ya, itu dan ibarat kayak tadi saya bilang kan bayi kan jadi harus ngomong dulu kan ngomongnya belum bisa dia masih terbata-bata gitu kan jadi ya nunggu dulu gitu nunggu bisa ngomong baru ngobrol ya oh ya gini baru nextnya cara jalan gimana cara lari gitu. Ya itu berarti memang dana saham buat semuanya lah ya maksudnya masih dibuka luas-luas ya. Saya kan kalau yang lain-lain kan udah ada preferensi tuh gue maunya properti doang gue maunya ini doang karena memang mereka udah belajar dari sisi safe-nya kan. Ya mungkin satu hal yang mungkin kita akan coba tiru juga setelah kita dapat gambaran nanti. Oke. Crowdfunding dan saham. Nah rencana mau perluasan ke SCF kapan? Belum sih. Masih mau menikmati dulu ya. Jujur kita ibarat itu masih nikmati dulu karena kita kan sempat kepotong moratorium kan. Tahun 2020 itu kita udah mau submit dokumen terakhir. Cuman ya itu kepotong moratorium kan sehingga kita itu sempat goyang juga tuh kan. Jadi ya susah lah untuk ini ya. Ya menikmati dulu lah ya. Ibarat sih lebih menguatkan solid tim sih. Tim ya bisa lah cuma ini. Apalagi udah mulai jalan juga kan. Tinggal mau kapan ngegasnya aja. Ya itu pasti gitu sih. Oke sama mungkin habis ini kita bahas nih sama yang dalam artian contoh-contoh kasus ya dalam artian kalau misalnya delisting ya kan yang kayak delisting itu kan kadang-kadang jadi momok kadang-kadang itu gimana tuh nanggepin soal itu mungkin yang kebayang sekarang ini ya kita akan coba ada agreement to buyback lah ya kan dari si penerbitnya ya kan mau nggak dia meng-buyback saham yang sudah existing itu kan yang sudah keluar mungkin lebih tepatnya sekedar dimasukin aja ada opsi cash ini sih nah jadi misalnya in case kenapa-napa ya we know what to do sih sebenarnya ya itu sih. Oke, jadi sekarang balik lagi ke yang soal investor ya. Menurut Mas Abran ya sama Chris, bisa nggak di sini jadi kaya sebagai investor sama sebagai penerbitnya? Oke, kalau penerbit kan jelas ya. Oh ya, itu pas dia cabang. Iya, dia langsung bisa ibaratnya selama dia anggap bahwa gua ada peluang nih, dia punya konsep dan konsep benar new, dia punya strategi lah. Iya. Yang penting dia butuh dana fresh aja nih, tanpa harus ngutang, ya kan. Nah, itu gua rasa sih ya mungkin bisa dianggap satu peluang menjadi cepat kaya gitu kan. Nah kalau bagi investor menurut gua sih ya kayak bisa juga, cuman dia harus punya modal untuk pengalaman membaca bisnis tadi juga kan. Misalnya kalau misalnya dilihat bahwa ini bisnis ini memang lagi tren nih, gua harus cepet-cepet nih. Nah, mana yang butuh HF nih, gua langsung ada di dalam bagian dari PT dia itu gitu kan. Nah itu kan ibaratnya dia berani menginvest dengan segala risiko yang akan timbul. Nah nanti kan dia juga diharapkan punya suatu masukan kalau misalnya dia diajak rups atau gimana, bahan diskusi lah kan untuk membantu PT ini untuk bisa di-drive kemana gitu. Atau mungkin dia punya satu komunitas sendiri atau gimana kan dia bisa bantuin kan ke PT ini. Kayak mungkin pernah dengar dulu Shark Tank gitu ya apa sih? Shark Tank. Iya kan yang orang presentasi ke beberapa bisnis investor gitu kan. Kalau bagus kan langsung di take over sama yang si Shark-nya kan. Ya itu maksudnya lebih kurang seperti itu. Dan satu hal lain yang kita harapkan juga kalau misalnya bisnis itu berada di
remote area, ya kan, di daerah gitu, kayak mungkin di pinggiran Jakarta. Diharapkan sih orang-orang yang sekitar juga mengerti dan memiliki bisnis itu. Jadi misalnya gini, ada toko roti, ya kan, di satu tempat, laris manis nih. Masa sih lurah dengan lurah-lurahnya RT nggak pengen punya saham di situ? Oh ya, pasti lah. Dia pasti kan. Dan juga pasti kan mereka kalau misal punya saham di sana, taruhlah yang toko-toko roti ini buka ke kita gitu kan, dia buka bisnis ke kita, dapat nih, dia berkembang, dia beli toko sebelahnya, nah ternyata ada saham Pak RT di situ, ada sahamnya Pak Lurah di situ, ya kan, dia ikut di situ. Apa ini orang bakalan ngejagai toko ini sampai sebaik mungkin kan? Justru malah gitu kan, itu teori. Makanya yang gue cerita di sini adalah sebatas teori dan bayangan kita sebelum kita masuk ke dunia realnya. Gitu. Makanya pertanyaan seperti apa kita belum tahu. Itu bayangan kita, gitu. Itu bayangan kita di awal-awal, dan itu memang yang kita harapkan satu bisnis di UMKM yang di satu wilayah itu dimiliki oleh orang-orang sekitarnya juga. Gitu. Itu yang paling penting sebenarnya sih targetnya. Jadi kalau memang ada nanti ya Chris ya, kalau misalnya kita bisa kembangkan nanti location based GPS, by foto segala macam, ya hopefully kita bisa menemukan pemodal sama penerbit itu dengan lokasi base yang sama, jadi kita offer ke sana. Actually itu ide yang sangat oke sih kalau saya bisa digabungin yang GPS gitu ya. Iya, karena kan kita tahu sendiri foto kan sekarang bisa GPS tag segala macam kan. Nah itu kan kita bisa kita sortir lah. Dan itu kita harapin nanti bilang, misalnya ada penerbit yang buka, lagi-lagi ya ini hanya bayangan ide aja, dan nggak tahu realitas seperti apa nanti. Ya kalau misalnya memang itu di satu tempat mereka tahu ada bisnis yang bagus, peluang yang bagus, kenapa nggak kita tawar dulu ke orang sekitar dekat situ gitu loh, yang sebagai pemodal kita gitu. Nah itu ya nanti yang mereka akan berebutan, karena toh mereka sehari-hari di sana, mereka bisa ngobrol sama pemiliknya, bisa tanya langsung, laporan keuangan gimana nih keuangan lu sekarang nih, bagus nggak gitu kan? Aku punya saham di sini nih. Yang si penerbitku takut kan, maksudnya dia nggak berani juga kan kalau macam-macam kan, aku dikelilingi sama pemilik modal gua gitu kan. Ya itu lebih kurang seperti itulah. Benar. Mungkin secara kalau misalnya gue ngebayangin jadi penerbitnya, gue juga wah, gue kalau anehnya serem juga nih bisa diojok-ojok sama yang tetangga gue. Tapi kan intinya saling menjaga kan. Dia butuh apa lagi, tetangganya bisa ngerti, lurahnya bisa bilang, tuh kayaknya butuh pengamanan tuh, besok dia ada ini. Mungkin dia mengirim saudaranya lah atau apanya, sebenarnya yang nggak perlu ribet urusannya. Iya. Oke. Tapi memang nah sekarang gini, mungkin nggak kalau misalnya investor itu merasa gue punya sahamnya nih ya cuma 1 juta dari 1 miliar contoh, gue boleh nggak tahu rahasia dapur lo? Oke. Ya kalau gua di posisi investor itu sih sebenarnya gua nggak perlu, karena gua merasa kan tujuan kita di situ kan untuk membesarkan lu dengan segala style lu kembangkan lah, ya kan? Lu beruntung besar, kita juga senang. Itu kan basic fundamentalnya. Tapi kalau pengen tahu di situ, berarti elunya sendiri sebenarnya udah jago. Kenapa kan lu bikin sendiri aja? Benar. Ya kan? Gitu aja udah konsepnya gitu. Oke, terus misalnya gue contoh ya, tapi kan biar gue pengen ngawal tuh kalian jalan ke jalan yang benar gitu, di jalan yang benar. Anggaplah gue berkelit seperti itu. Ya kalau kayak gitu sih semua orang juga nggak tahu ya sampai dia benar-benar bisa dapetin laporan yang benar gitu ya, maksudnya yang udah dijalankan gitu kan. Mungkin menurut gue sih gini lah, tergantung lu punya porsi berapa. Fair dong. Fair. Gue punya saham 90% mas, ya gue berhak dong. Beda kalau cuma satu cuma 1 juta 0,1 0,01 dan it's different right maksudnya. Jadi gini, kalau menurut gue sih bagi penerbit pun juga harus terima masukan dari yang investornya. Itu menurut gue sih mutlak sih. Kenapa? UMKM itu kan juga butuh kayak semacam dari profesional ini kan, profesional yang investor itu kan pasti dia sudah punya ibaratnya syukur-syukur dia punya network. Nah, dia punya network, dia punya pengalaman yang mahal, itu yang di share ke si penerbit ini kan, karena kan dia baru mulai.
apa yang dibargain oleh penerbitnya adalah spiritnya mereka kan. Betul. Spirit mereka tuh yang anak muda atau apa yang benar-benar masih semangat lah untuk bisa mengembangkan satu bisnis jualan lah atau gimana gitu kan dengan bumbu baru gitu kan. Nah, itu yang diharapkan mereka bisa saling take and give gitu loh. Kalau terlalu ngedrive juga ini samanya biasanya kejadian sih sering mematikan justru. Betul. Biasanya nih orang udah punya yang lain lagi dia mau matiin nih. Nah, itu terlalu ngedrive juga. Tapi kalau misalnya kita bisa bilang bahwa lu kasih peluang, kasih chance, diarahkan kemana, gue rasa sih yang ini bakal lebih happy. Betul. Ya, itu sih. Balik lagi ke saling dukung itu ya. Betul, itu diharapin kan sebenarnya kan. Kita kan ngomong yang benar, misalnya yang lazim, yang benar-benar yang niat awalnya yang benar-benar harus baik dulu. Gitu. Itu yang harus di-share ke penerbit sama investor. Betul. Nah, terus oke lah. Sekarang nih mungkin titipan pertanyaan dari penerbit. Gue telat nih kasih dividen ke Dana Saham. Oh telat itu? Iya. Kita nggak tahu jawabannya gimana tuh bos. Hah? Belum ngalamin kan? Belum ngalamin. Itu bentar kita tanya lah itu gimana baiknya gitu. Ya, yang kasih denda ada. Oh denda. Denda ada. Cuma kan memang ada yang emang bau-baunya sengaja atau gimana. Ini bukan menuduh siapa-siapa ya. Gue disclaimer dulu nih. Nanti gue di WA lagi. Dan itu sih mungkin ya. Ya itu mungkin ya Chris ya. Maksudnya pasti ada yang telat bayar. Ya cuman kan jujur kita maksudnya Dana Saham tuh belum masuk sampai sana. Maksudnya dan kita pasti ya nanti paling yang customer handlingnya lah kita perkuat ya. Customer handling kita perkuat. Nanti gimana cara merespon ke investor ya kan, terus kemudian meyakinkan apa ya benar tadi mungkin dikasih denda ke penerbitnya atau gimana. Sebenarnya mungkin ya sekali-sekali kita tuh perlu bikin tuh kayak acara kayak tahu nggak yang kayak IDX gitu, kadang-kadang lu ikut pelatihan kayak seminar ini nih. Seminar maksudnya kayak one on one-nya industri SCF di mana sebagai investor. Nanti mungkin Dana Saham bisa kasih nih trial, lu cobalah ID trial lu. Setelah lu selesai ikut kelas, menurut gua kayaknya lebih better gitu. Kasar katanya untuk membantu mendewasakan investor ini sih menurutnya. Menurut gua sih kayak gitu kita kadang-kadang perlu bikin untuk yang kayak gitu. Lumayan kan, maksudnya setidaknya kita sudah ini sudah kita briefing lah. Ini loh realitanya. Ya kita juga nggak usah kecap capek. Pasti bagus nih. Ya ini realitanya. Lucus lah. Benar. Iya kan? Daripada kita ngekecap-kecapin ya udah ini realitanya. Lu kalau mau chance buat kaya bisa di sini, ya kan? Tapi ya pinter-pinternya aja. Ya memang itu tadi apa ya harus kontrol ya, maksudnya diharapin kan dari investor juga dia kontrol kan. Apa yang maksudnya ya ada orang yang memang diharapin kayak passive income aja udah kan, kayak invest diem dia memang kayak gitu. Dan kalau yang benar-benar yang baik itu kan kalau ini apalagi UMKM baru gitu kan yang baru setahun dia ada spirit gitu ya, orang-orangnya bisa membantu ngedrive untuk bisa apa ya menyukseskan dia kan. Sehingga kalau udah sukses kan pasti kan dia juga ada share di sana yang dia juga akan sukses gitu. Diharapkan sih begitu sih. Oke, terus gini, ini yang gue penasaran nih kadang-kadang. Kalian setuju nggak investor itu ada yang pakai duit nikah buat invest di sini? Investor menggunakan duit nikah, duit tabungan buat pernikahannya di sini, invest ke sini. Ya nggak masalah sih. Nggak masalah. Siapa tahu dia memang nggak jadi nikah dalam waktu dekat. Ya kan maksudnya tuh bebas aja kan. Selama itu memang duitnya dia ya, jangan duit orang lain kan, duit orang lain lagi dipakai gitu. Tapi dia nggak sebenarnya gini, maksudnya dalam artian dia tuh sebenarnya nggak ngerti apa yang dia invest. Dia cuma ngarep ya itu doang. Nah itu yang perlu yang dieducate kan. Itu yang perlu dieducate bahwa ini kan bukan kayak semacam orang beli saham, bukan kayak goreng-gorengan saham lah gitu. Karena kan ini memang long term investment dan diharapkan adalah orang investor menjadi pemiliknya someday, one day, dan jadi pemilik yang benar-benar bangga atas produk penerbit itu gitu loh. Nah itu yang kita harapin kan sebenarnya kan. Jadi ya kalau misalnya investor yang mengharapkan short term return gitu ya jangan di sini lah, maksudnya bukan di sini lah. Karena kita juga secondary market cuma 2 kali setahun kan. Betul. Dan itu juga
Ya mungkin di sana bisa, tapi kan juga tergantung banyaknya equity yang masuk kan. Iya. Ya kan biar menarik gitu kan. Dan itu menurut saya sih kalau di-compare dengan kayak saham sekarang itu apalagi kripto mah lebih lagi lah, jauh lah skalanya. Jadi memang diharapkannya kita belajar memiliki, kan lu punya profile nih misalnya nih Calvin nih. Gue nih punya toko ini loh, onderdil loh. Gue punya toko ini loh, roti loh. Gue toko ini, gue semua punya. Di mana? ETF dengan saham. Widih. Jadi lu suatu businessman, sehingga lu tahu kan ritme mungkin lu dalam ke depan tuh akan learning masalah ritme. Kalau misalnya bisnis roti lagi baik, apa yang turun? Kan jadinya kan lu tahu dong dari pendapatan lu kan, kayak gitu kan. Jadi tapi dengan investasi dari awal dari kecil-kecil ya nggak lama gede. Berarti ini sebenarnya tuh bisnis ini, maksudnya industri ETF ini cocok buat orang yang kasar katanya nih anak muda, terus pengen nyoba segala hal, tapi duitnya sebenarnya nggak cukup buat maksudnya nyoba sendiri. Ini tempat yang pas buat mereka. Ya, mereka mulai mereka belajar untuk belajar berinvestasi, berani take risk, ya kan, terus belajar resiko, kemudian belajar juga nanti misalnya mengukur tenaga lah, ibaratnya lu ada modal berapa, lu bisa invest berapa, disinilah ajang belajarnya gitu kan, karena kita kan masih kecil, jadi kalau udah sebagai dia ke depan semakin terlatih gitu, taruhlah 5 tahun dengan ETF dan saham, ya dia mau lompat ke lebih jago kan ke IPO ya silakan, mungkin ada modal gitu. Oke, nah sama ini apa dalam artian dari penerbit, misalnya gue udah listing nih di Dana Saham, berapa kemudian kemungkinan ada nggak kemungkinan mereka bisa listing di IPO di DEX, naik level ke sana lagi? Oh, maksudnya kan dari kita ini kan ke pasar akselerasi dulu ya? Iya. Setelah itu baru IPO kan? Nah itu kan mungkin aja mereka udah, kalau misalnya mereka memang udah harus pindah ke situ kan pasti pertama kan mereka harus buyback dulu kalau saham. Pas kan mereka harus buyback dulu dong. Jadi misalnya mereka ada berapa saham kemarin dilepas ya mereka harus buyback dulu sama investor sebelumnya kan. Itulah deal-deal seperti apa kan. Nah ini mungkin yang akan kita lebih disususkan nanti lebih lanjut ke Aludi mungkin, ke OJK juga ke brother-brother Indulon itu gimana caranya gitu. Tapi yang pasti kita tahu stepnya seperti apa. Tapi keren juga kalau sampai kejadian gitu ya. Maksudnya ada rasa bangga sendiri. Bangga dong. Justru investor akan nego deh kan. Oh lu mau lompat ke sana, saham gue tetap ada ya. Bisa sih, secara teori bisa sih. Itu kan? Bisa sih. Nah itu yang diharapkan kan. Sehingga nanti pada saat dia masuk ke IPO, dia punya komposisi share saham yang gede sekali gitu. Dan which is yang bisa diibaratkan bisa jadi sama dia kan kalau kita main saham yang realnya ya, bukan gorengan kita buat kan buat modal. Pas kita butuh, pada saat kita punya saham bisa jual ya kan. Tapi bukan digoreng-goreng gitu kan. Kan kayak gitu tujuannya kan. Iya. Ya itu pasti pencapaian buat kita banget sih kalau bisa sampai kayak gitu sih. Kayak nabung kan, cuma dengan rate yang lebih besar dan lebih menguntungkan. Oke. Terus ya apa namanya? Sekarang tapi memang pandemi gini susah ya orang buat invest sama kita tuh jadi susah dalam artian ngelihat bisnis yang bagus. Mungkin kalau dari Dana Saham itu taktiknya gimana buat ngehandle itu? Soalnya kan kita kan nggak tahu nih kapan COVID ini selesai dan nggak jelas juga kan kapan selesainya kan. Mungkin ini ya jujur kita kan baru ya di sini dan ini pasti semua pebisnis kan pasti akan merasakan betapa susahnya sekarang ya. Dan dari kita mungkin kita akan mengurangi resiko aja kali. Bukannya nggak berani tapi mengurangi resiko aja. Kita mungkin mencari yang benar-benar serius orangnya, kemudian yang punya bisnis itu visible, yang dan mungkin juga lebih cepat returnnya dan continue bisnisnya. Ya contohnya kayak peternak ayam atau apa gitu kan. Tapi yang ada risiko kecil lah dan juga mungkin yang butuhnya juga mungkin yang nggak gede-gede banget. Mungkin yang kita mulai dari 1M, 2M gitu. Mungkin kita minimalisir risikonya aja dulu. Karena kita baru belajar kan, kita baru melihat dan juga ya ibaratnya trial and error lah. Ya kan yang kita butuhkan saat ini. Dana saham. Betul. Tapi ya trial and error jangan sampai banyak errornya gitu. Harus sering banyak nanya juga gitu. Ya kita sangat berharap sekali dari Aludi bisa bantu kita nanti.
Amin amin ya. Nah kalau kita dari Aludi ya pasti kita full support lah buat para member-member. Ya itu saya kita harapin sih. Jadi kalau ada kendala nanti gimana solvingnya gitu kan. Atau sebelum kita melangkah kita tanya dulu ini kayak gini nih oke nggak gitu kan. Nah, itu bakalan sering intens ke sana. Ya kalau dari pesan kita sih maksudnya dari Aludi yang penting kasarnya ya kita saling jaga aja lah. Nah ya memang Indian kita semua kompetitor. Indian cuma ya maksudnya ya kita perlu ada remnya juga lah. Jangan sampai kompetitor tapi merusak semua satu industri kan ya kita semua rugi juga kan ujung-ujungnya kan gitu. Cuma ya itulah nanti timnya harus solid gitu sih. Timnya juga harus CS-nya harus mantap lah. CS-nya orang reviewernya kan benar-benar harus gaul lah gitu, maksudnya juga nggak terlalu kaku tapi juga bisa lebih aware sama hal-hal baru yang ada saat ini. Betul. Oke, paling apa namanya good luck buat Dana Saham dan selamat datang di Medan Tumor Baru. Semoga bisnisnya makin banyak yang sukses terdanai, terus investornya subur-subur. Ya, amin. Ya, oke. Nanti kalau misalnya bisnis sudah ada, mungkin kita bisa lanjut lagi di episode selanjutnya. Selalu mendukung Aludi. Siap. Thank you. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.